Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sofiatus Saada, NIM 210604841126 dari kelas 2021A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kekerasan dan olahraga. Adapun materi pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, kekerasan di lapangan. Kedua, kekerasan penonton. Ketiga, jenis kelamin dan olahraga. Keempat, ras, suku, dan olahraga. Kelima, kinerja manusia dan penggunaan obat-obatan. Yang pertama, kekerasan di lapangan. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai setiap perilaku interpersonal yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan fisik atau tekanan mental. Sebagian besar diskusi tentang kekerasan terkait olahraga berkonsentrasi pada kerusakan fisik, yaitu cedera tubuh. Mengesampingkan pertanyaan tentang motivasi, kebanyakan psikolog mendekati studi kekerasan fisik yang berhubungan dengan olahraga dari perspektif behavioristik. Mereka menyimpulkan niat penyerang dari tindakan mereka yang dapat diamati. Dalam konteks olahraga, agresi yang sering dibahas seolah-olah identik dengan kekerasan paling baik didefinisikan sebagai serangan fisik atau verbal tanpa alasan. Oleh karena itu, agresivitas adalah kecenderungan untuk melakukan serangan semacam itu. Yang kedua, kekerasan penonton. Kekerasan penonton yang berhubungan dengan olahraga seringkali lebih terkait erat dengan kelompok sosial daripada dengan sifat spesifik dari olahraga itu sendiri. Di zaman modern, sepak bola tentu saja tidak sekeras rugby, tetapi hooliganisme sepak bola adalah fenomena di seluruh dunia. Sementara kekerasan penonton yang terkait dengan olahraga rugby kelas atas tetapi lebih kasar sangat minim. Upaya polisi untuk mengekang kekerasan terkait olahraga seringkali kontraproduktif, karena laki-laki muda kelas pekerja yang bertanggung jawab atas sebagian besar masalah seringkali bermusuhan dengan pihak berwenang. Yang ketiga, jenis kelamin dan olahraga. Dengan sedikit pengecualian, olahraga modern dirancang oleh dan untuk pria dengan isi, makna, dan arti penting dari kontes yang mencerminkan nilai, kekuatan, dan minat pria. Untuk sebagian besar abad ke-19 dan ke-20 misalnya, diasumsikan bahwa pemandu suara adalah cara paling tepat bagi anak perempuan untuk berkontribusi dalam olahraga. Meskipun dalam beberapa hal olahraga modern tetap menjadi pelestarian pria seperti di era Victoria. Hak istimewa pria tidak pernah tidak tertandingi, meskipun atlet wanita jarang mengalami konflik peran seperti dulu. Media massa masih berkontribusi pada meremehkan atlet wanita, yang daya tarik fisiknya sering ditekankan dengan mengorbankan kecakapan olahraga mereka. Yang keempat, ras, suku, dan olahraga. Dalam olahraga, seperti di tempat lain di masyarakat, ada kecenderungan untuk menjelaskan perbedaan kinerja dalam kaitannya dengan beberapa dugaan. Perbedaan fisik antar ras. Ketika orang Austria bermain ski dengan baik dan orang Swedia unggul dalam tenis, penjelasan budaya telah dicari melalui analisis struktur sosial dan kondisi lingkungan. Warisan budaya ini yang dapat diklaim atau dipaksakan mencakup bahasa, adat istiadat, praktik, tradisi, dan institusi, karena budaya etnis biasanya dipelajari di masa kanak-kanak. Mereka begitu akrab sehingga mereka menjadi sifat kedua ataupun yang disebut Pierre Bourdieu sebagai habitus. Perbedaan etnis dalam olahraga dapat diamati dalam pos dan gaya serta kinerja olahraga yang dapat diukur. Surveyor sosiologis telah menunjukkan bahwa olahraga jauh dari level lapangan bermain yang mereka maksudkan. Bukti empiris menunjukkan bahwa sifat dan tingkat keterlibatan atletik, peluang untuk sukses, peluang untuk memegang posisi kekuasaan dan prestis,
dan perolehan pengalaman positif melalui olahraga semuanya terstruktur di sepanjang garis kesalahan etnis yang ada di dalam dan di antara masyarakat. Proses ini merupakan bagian dari struktur sosial yang memungkinkan dan membatasi kelompok etnis yang berbeda. Yang kelima, kinerja manusia dan penggunaan obat-obatan. Meskipun obat peningkat performa sudah dikenal sejak abad ke-19, ketika pengendara sepeda profesional menggunakan strychnine sebagai stimulan, penggunaan narkoba secara luas dimulai pada 1960-an. Ini adalah praktik yang melintas batas-batas nasional dan ideologis. Sosiolog yang menyelidiki fenomena penggunaan narkoba dalam olahraga biasanya mengesampingkan kemarahan moral yang menjadi ciri liputan media dan komentar politik tentang masalah ini. Salah satu halangan untuk perumusan kebijakan rasional tentang obat-obatan adalah perbedaan yang sering tipis antara yang alami dan yang buatan. Dalam pemeriksaan kasus pro dan kontra penerapan larangan terhadap atlet yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, beberapa argumen kunci dapat diidentifikasi. Argumen yang paling banyak digunakan untuk pelarangan adalah bahwa obat peningkat kinerja memberikan keuntungan yang tidak adil bagi mereka yang menggunakannya. Sosiolog juga mengajukan pertanyaan tentang hak privasi yang dilanggar oleh pengujian obat wajib dan tentang sedikit sumber daya yang disediakan untuk rehabilitasi pelanggar narkoba. Diskusi tentang obat peningkat performa juga diperumit oleh fakta bahwa sebagian besar penonton mengatakan mereka tidak setuju dengan obat-obatan, bahkan ketika mereka mendukung atlet yang telah dites positif menggunakan zat terlarang. Terima kasih.